من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang saya hormati, izinkan mengawali apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang birrul walidain. Pertama-tama saya mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga atas perkenannya, atas izinnya, atas iradahnya, Allah meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, masjid yang kita banggakan. Tiada kata yang indah tentunya selain ucapan syukur kehadiratnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang mulia dan sahabatnya yang agung, dan semoga rahmat Allah pun senantiasa tercurah kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Ramadan yang sedang kita lalui bersama, alhamdulillah kita sedang berada di hari yang ke-10. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, mengingat betapa dalam riwayat Rasulullah SAW menjelaskan fattaqu syahrul Ramadan fa innal amala fihi tudha'afu ma la tudha'afu fi ma siwa wa kadzalika sayyi'at. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian dengan bulan Ramadan, karena sesungguhnya di bulan Ramadan semua pengamalan dilipat gandakan pada apa yang tidak dilipatkan di selain bulan Ramadan. Dalam riwayat itu Nabi menjelaskan begitupun kejelekan. Alhamdulillah, tentu ikhtiar kita, upaya kita meringankan langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing. Mungkin ada yang dari rumah sengaja datang ke tempat ini untuk mencari barokah, kefadalan, fadilah sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Atau mungkin ada yang dari tempat aktivitasnya masing-masing. Ini semua tentu apabila kita niatkan sebagai bentuk mencari fadilah bulan Ramadan, ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin, para jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masuk ke sebuah tema tentang birrul walidain. Di dalam Islam kita mengenal yang disebut dengan mabadi'ul Islam atau prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yang para ulama mengklasifikasikan ada 5 mabadi'ul Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat dan kelima adalah akhlak dan adab. Betapa pentingnya nilai-nilai akhlak dan adab di dalam Islam, terutama dalam konteks ini adalah tentang birrul walidain. Betapa pentingnya berbakti pada kedua orang tua, sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyanjungkan setelah perintah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, perintah yang kedua adalah berbakti pada kedua orang tua. Ini ada maksudnya Bapak Ibu, para hadirin sekalian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu, dan seterusnya. Dalam ayat ini Allah perintah kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini masuk ke ranah akidah dan ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Lalu perintah yang kedua, wa bil walidaini ihsan, dan supaya berbuat baik pada kedua orang tua. Bapak Ibu, bisa jadi ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa tidak ada nilainya sama sekali apabila kita bermasalah dengan kedua orang tua kita. Jangan merasa aman, jangan merasa sudah luar biasa ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat wajibnya, sholat sunatnya, bahkan sholat sepanjang malam ia dari mulai isya sampai subuh dia sholat. Tetapi ketika dia melupakan hak-haknya orang tua, maka ini akan menjadi suatu persoalan yang besar. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana perintah berbakti pada kedua orang tua Allah sandingkan dengan perintah mengibadahi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa penting hubungan kita sebagai anak kepada orang tua. Dalam banyak riwayat dikisahkan sebagaimana Alqamah hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menurut penyaksian para sahabat kala itu, Alqamah ibadahnya luar biasa, bahkan tanpa celah sedikit pun kalau dalam urusan ibadah kepada Allah. Pada saat itu para sahabat tidak ada yang tahu apa yang terjadi hubungan Alqamah dengan orang tuanya. Singkat cerita, dalam riwayat tersebut Alqamah dalam keadaan nazar atau sakratul maut. Lazimnya orang nazar ketika seseorang itu adalah orang yang soleh atau solihah, hamba yang soleh atau solihah, ketika nazar dengan mengucapkan la ilaha illallah, selesai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan banyak kita saksikan di dunia nyata ini. Mungkin ada di antaranya adalah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita semua. Beberapa hari yang lalu ada saudara kami di Jakarta, seorang marbot di sebuah masjid. Dia sholat, mengimami sholat tarawih di rakaat ke-9. Dia sujud cukup lama. Makmum yang di belakang curiga, dia kemudian mengambil alih sampai kemudian selesai mengimami. Ternyata yang sujud tadi imam pertama meninggal dunia. Seorang muslim atau muslimah seharusnya ketika tidak ada persoalan begitu mudah melepas nazar. Tetapi apa yang terjadi pada Alqamah? Dia sulit mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya para sahabat pun bingung dan memanggil kepada Rasulullah SAW. Begitu Nabi datang, Nabi bertanya, apakah Alqamah masih memiliki seorang ibu? Mereka mengatakan, betul Nabi, yang kami tahu dia masih memiliki seorang ibu. Kalau begitu sampaikan kepadanya, apakah saya yang hadir ke tempat beliau atau ibunda Alqamah ini datang ke tempat beliau? Singkat cerita, ibunda Alqamah pun tertokoh-tokoh memenuhi undangan Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan Rasul,
Wahai Ibunda Alqamah, ada apa gerangan hubungan kamu dengan putramu yang bernama Alqamah? Lalu Ibunda Alqamah dengan terbata-bata dia bercerita, ya Rasulullah, sesungguhnya saya agak kecewa dengan putra saya. Saya sakit hati dengan anak saya. Betapa tidak. Ternyata dia lebih mementingkan istrinya sejak dia menikah. Dia lebih mementingkan istrinya daripada saya sebagai ibunda. Langsung Rasulullah mengatakan, oh inilah yang menjadi penyebab Alqamah dalam keadaan sekarat tak kunjung selesai. Sekarang para sahabat tolong kumpulkan kayu bakar. Ibunda Alqamah bingung. Ya Rasulullah, hendak kuapakan putra? Rasul menjawab, wahai Ibunda Alqamah, daripada anakmu menderita kelak di akhirat, lebih baik dia menderita sekarang, saya bakar hidup-hidup supaya segera selesai penderitaan nazar. Langsung Ibunda Alqamah menangis, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya seorang ibu menyaksikan anakku terbakar, dibakar hidup-hidup oleh saya tidak ridho. Kalau begitu, maafkan dia kalau memang kamu tidak senang, tidak ridho melihat anakmu dibakar hidup. Maka seketika itu seorang Ibunda Alqamah mengatakan, saya ridho dan saya maafkan kepada semua kesalahan saya. Maka terdengar sayup-sayup dari seberang rumah. Alqamah mengembuskan nafas terakhir dengan mengatakan, la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka orang tua adalah karomah bagi seorang anak. Maka berbahagialah, beruntunglah Bapak Ibu dan kita semua yang masih memiliki kedua orang tua, karena doa mereka mustajab. Doa orang tua itu mustajab. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, salah satu da'watin la turaddu. Ada 3 doa di mana 3 doa itu tidak ditolak sama sekali, pasti dikabul, pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah doanya orang tua kepada anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apalagi momentum di bulan Ramadan, momentum untuk memperbaiki setiap diri kita, untuk muhasabatun nafs, untuk berintrospeksi diri. Adakah persoalan-persoalan yang mengganjal dalam kehidupan kita, terutama antar kita dengan orang tua kita? Karena bisa jadi ibadah yang telah kita lakukan bertahun-tahun, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah berhaji, berumrah berkali-kali, atau bahkan sudah berjariah luar biasa, membangun masjid di mana-mana. Tetapi ketika ada persoalan dengan orang tua, maka ibadah tersebut tidak akan ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabat. Rasul bertanya, manil muflisu indakum? Wahai sahabatku sekalian, siapa menurutmu orang yang bangkrut? Al-muflis. Mereka mengatakan al-muflisu man la mala lahu. Muflis adalah orang yang tidak memiliki harta. Muflis adalah orang yang berdagang lalu bangkrut, habis berikut modal. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu man jaa yaumal qiyamati bi ajri salati wa siyamihi wa zakatihi wa hajjihi wa umratihi. Adalah seorang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, umrahnya, dan pahala-pahala lain. Namun tiba-tiba datang orang yang telah dizalimi. Bayangkan Bapak Ibu, apabila yang terdolimi dalam kehidupan kita adalah orang tua, maka dosanya akan berlipat luar biasa.
bahkan tidak sedikit dosa kepada orang tua, Allah langsung mentakdir al-iqab. Apa itu? Allah langsung mentergesakan, mempercepat siksa kepada orang yang telah zalim, yang telah akul walidain, yang telah menyakiti pada kedua orang tua. Dan itu biasanya spontan dan banyak bisa jadi kisah-kisah dongeng, kisah-kisah rakyat yang berkembang di masyarakat di Padang misalnya, kisah maling bunda dan kisah-kisah lain. Bisa jadi memang itu adalah kisah nyata karena memang sesuai dalil, begitulah adanya. Doa orang tua itu mustajab, baik doa baiknya ataupun doa laknat. Oleh karena itu, mari kita jadikan orang tua kita sebagai kaum. Kaum itu artinya seseorang, kalau benda yang benda makhluk, ya, yang memang kita agungkan dalam hidup kita, yang paling kita istimewakan dalam hidup kita. Tiada yang lain di bumi ini selain orang tua kita. Dan teringin doa, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh dan solehah, menjadi orang yang senantiasa membanggakan bagi kedua orang tua kita. Minimal ketika kita sebagai anak tidak menyakiti sama sekali kepada kedua orang tua kita. Syukur-syukur kita bisa membuat bangga kepada kedua orang tua kita, karena itulah yang barangkali menjadi simpanan yang sangat berharga bagi kedua orang tua kita. Dan kita pun yang saat ini mungkin punya orang tua dan juga punya anak. Dalam sebuah riwayat dikatakan, baru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepada. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, ketika kita menyakiti kedua orang tua kita, maka tunggu anak-anak kita pun akan menyakiti diri kita. Dalam riwayat baru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya anak yang soleh bagi orang tua merupakan simpanan yang luar biasa. Idza matal insan inqata'a anhu amalu illa min salasati asya, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u awaladin sholihin yad'u. Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Bisa jadi saat ini yang di antara kita bapak ibunya sudah mendahului meninggalkannya. Itu adalah menjadi simpanan orang tua yang sudah meninggal dunia karena kesalehatan kita semua. Begitupun kelak ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita menjadi simpanan kita karena mereka lah yang tak kita sadari ternyata pundi-pundi pahala di sisi Allah luar biasa banyak karena kesalehan anak-anak kita. Teriring doa Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan diri kita menjadi hamba yang soleh-solehah, hamba yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan mari saya akhiri kesempatan ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.